Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku kelas 8, yaitu Warisul Majadi. Bertemu kembali dengan Ustazah Susi di pertemuan 7 dan pastinya dengan mata pelajaran matematika. Pada pertemuan 7 ini, kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Ada yang udah tahu apa sih koordinat kartesius? Oke, di-keep dulu saja ya di pikiran kalian. Nanti di grup akan ada kuis. Silakan diutarakan semua isi hati serta isi yang ada di pikiran kalian. Pada bab koordinat kartesius, terutama pertemuan ini kita akan membahas tentang 3.2 dan 4.2. 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang berhubungan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang kartesius. Di sini Ustazah membuat yang namanya peta konsep ya. Sistem koordinat itu ada dua, posisi titik dan posisi garis yang kita bahas. Di dalam posisi titik ini kita akan membahas tentang titik asal. Apa sih titik asal itu? Di dalam titik asal itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal atau mendatar. Dan sumbu Y itu adalah garis yang vertikal atau ke atas. Posisi garis itu ada posisi garis yang sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Oke, lanjut. Di sini Ustazah ada gambar yaitu Mbak Bila dan Mbak Diva. Mohon maaf ya, ini Mbak Bila sama Mbak Diva tidak menggunakan jilbab. Jadi kita fokus ke ceritanya saja, jangan ke gambarnya. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badiah. Namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva, seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Silakan kemukakan opini kalian di lembar jawaban ya. Kita beralih dari kisah Bella dan Diva. Sekarang kita akan belajar tentang sistem koordinat. Semua pasti tahu ya tentang papan catur. Untuk memudahkan menentukan letak atau posisi suatu karakter pada permainan catur, maka digunakan sistem koordinat seperti yang tertera di gambar. Pada koordinat sederhana di samping dengan jelas ditunjukkan bahwa arah mendatar dihuni oleh kotak A, B, C, D, E, F, G, dan H. A, B, C, D, E, F, G, H ini mendatar. Dan pada arah vertikal dihuni oleh kotak bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada permainan catur ada 6 karakter yang berbeda, yaitu pion, benteng, kuda, menteri, ratu, dan raja. Masing-masing karakter mempunyai cara berjalan yang berbeda. Pion berjalan 1 langkah ke depan atau maksimal 2 langkah. Benteng hanya bisa berjalan secara vertikal atau horizontal. Kuda berjalan sesuai dengan pola menyerupai huruf L.
Menteri berjalan menyerong ke samping, sedangkan ratu dapat berjalan kemana saja. Cara menentukan letak suatu karakter dapat dilihat dari posisinya terhadap sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Sumbu mendatar disebut dengan sumbu X, dan sumbu vertikal disebut dengan sumbu Y. Untuk menyebutkan posisi akhir suatu karakter, maka dinyatakan terlebih dahulu posisi mendatarnya, kemudian diikuti dengan posisi vertikalnya. X, Y, mendatar, lalu vertikal. Contoh, semua perhatikan benteng warna putih ya. Benteng warna putih terletak pada titik atau sumbu D, Y dan H, 1. Oke. Di sini Ustadzah memiliki denah perkemahan yang dilakukan di bumi perkemahan SMP IT Al-Hikmah Menti. Ada hutan, pos, tanah lapang, pemakaman, kolam, perumahan, pos 1, pos 2, tenda 1, 2, 3. Tugas kalian adalah tentukan letak dari soal-soal yang ada di sini. Silakan jawab di buku tugas ya. Sekarang kita akan membahas tentang garis. Perhatikan garis L, M, dan N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan diperhatikan. Sudah, kalau perlu di zoom ya, biar kelihatan. Jika sudah, maka kita akan menyimpulkan gambar 2.8a. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y yaitu M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis untuk gambar 2.8b, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X yaitu M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y yaitu L1, L2, L3, dan L4. Gambar 2.8c, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu N1 dan N2. Oke, dari kesimpulan ini, baik melalui gambar 2.8 dan tabel 2.5, kalian sudah bisa menarik garis apa sih pengertian dari garis yang sejajar, garis yang tegak lurus, dan garis yang berpotongan ya. Ustadzah kembalikan ke gambar. Garis yang sejajar, dia berada dalam satu bidang tapi tidak pernah bertemu. Sejajar tapi tidak pernah bertemu, itu adalah sejajar. Terus kalau tegak lurus, dia membentuk suatu sudut yaitu siku-siku. Kalau berpotongan, dua garis yang bertemu dan melahirkan atau membentuk satu titik, itu namanya berpotongan. Oke, sudah paham ya? Semoga saja kalian mengerti dan bisa memahami. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan tentukan A, garis yang sejajar sumbu X, B, garis yang tegak lurus sumbu Y, C, garis yang berpotongan sumbu X. Kutip kata, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Sekian dari Ustadzah Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.